سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak kenal dengan sosok yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah? Beliau adalah seorang wanita yang sangat taat pada Allah dan Rasulnya, seorang yang alim, seorang yang sangat zuhud, dan seorang ahli ibadah. Sehingga diceritakan bahwa salat sunnat Rabi'ah Al-Adawiyah ini dalam setiap hari ataupun dalam sehari semalamnya mencapai 1000 rakaat. Dan beliau mengatakan bahwa untuk semua itu beliau bukan karena mengharapkan pahala, tapi semata-mata ingin menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang menjadi pujaannya, seorang yang menjadi idolanya, seorang yang sangat diharapkan syafaatnya. Dan beliau berharap dengan persembahan ibadah-ibadah itu akan membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa masih ada di antara umat baginda kaum wanita yang begitu tekun beribadah, begitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Rabi'ah Al-Adawiyah hidup sezaman dengan Syekh Hasan Al-Basri, yaitu generasi selepas sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rabi'ah Al-Adawiyah ini tinggal di Basrah, Irak, maka juga beliau mendapat gelaran Rabi'ah Al-Basriyah. Ada juga satu Rabi'ah yang bernama Rabi'ah Asy-Syamiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah atau Rabi'ah Al-Basriyah pada suatu waktu kewafatan suaminya. Lalu tak lama kemudian datanglah rombongan ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Basri sebagai akbarut tabi'in, ketua ulama-ulama generasi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di rumah Rabi'ah Al-Adawiyah, rombongan Hasan Al-Basri menyatakan hasratnya. Faqala al-Hasan wa ashabuhu innahu qad mata ba'duk fakhtari min haula'iz zuhad man syi'ti. Kata mereka, wahai ibu Rabi'ah, sesungguhnya seperti yang telah kita maklum bersama, suami anda sudah wafat. Jadi persilahkan sebagai gantinya, pilihlah sebagai suami ibu salah seorang dari kalangan orang-orang yang zuhud ini. Lalu Rabi'ah menjawab, na'am hubban wa karamah, walakin sa'altukum man a'lamukum hatta uzawijahu nafsi. Baiklah tuan-tuan, tapi minta izin, saya ingin bertanya, siapa di antara tuan yang paling alim, agar supaya saya dapat memilihnya sebagai suami saya. Maka serentak mereka menjawab, a'lamuna Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Yang paling alim di kalangan kami adalah beliau sendiri, yaitu Syekh Hasan Al-Basri. Baik, kata Rabi'ah, kalau begitu, in ajabtani min arba'ati masaila fa ana zaujatun laka. Kalau tuan dapat menjawab 4 pertanyaan saya,
maka saya bersedia menjadi istri Tuhan. Baiklah, kata Hasan al-Basri, is'ali in waffaqanallahu ajabtuki. Jika Allah memberikan taufik pada saya, maka saya akan menjawab pertanyaan Anda. Seterusnya Rabi'ah mengajukan pertanyaan yang pertama. Faqalat ma taqul law mittu kharajtu minad dunya muslimatan aw kafiratan. Pertanyaan yang pertama, apabila aku meninggal dunia nanti, adakah mati dalam keadaan Islam ataupun dalam keadaan kafir? Qal, maka dijawab oleh Hasan al-Basri, hadza ghaibun. Pertanyaan ini termasuk barang yang gaib, dari siapapun yang dapat menjawabnya. Baiklah, kata Rabi'ah al-Adawiyah. Pertanyaan yang kedua, faqalat ma taqul idza wudi'tu fi qabri wa sa'alani munkarun wa nakirun aqdiru ala jawabihima amla. Apabila aku sudah meninggal dunia dan aku diletakkan di liang lahat, lalu tak lama kemudian datanglah malaikat mungkar dan nakir, adakah waktu itu aku dapat menjawab pertanyaan mereka ataupun tidak? Faqala hadza ghaibun aidan. Maka dijawab oleh Syekh Hasan al-Basri, pertanyaan yang kedua ini juga sama dengan pertanyaan yang pertama, yaitu perkara yang gaib, tiada seorang pun makhluk Allah yang dapat menjawabnya. Baiklah, kata Rabi'ah al-Adawiyah. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Faqalat idza husyaran nas yaumal qiyamah wa tatayaratil kutub. Apabila nanti dari kiamat manusia sudah dihimpunkan di padang mahsyar, lalu tiba masanya untuk mereka menerima buku catatan masing-masing, ay kutubul a'mal allati katabat hal malaikah al-hafadhah min khazanatin tahtal arsy bi tatyir rihi iyaha bi amrillahi ta'ala taltasiku bi unuqi sahibiha thumma ta'khudhu al malaikah min al-a'naq, yaitu buku catatan amal perbuatan setiap manusia yang Allah letakkan di bawah arsy. Kemudian Allah perintahkan agar angin meniupkan buku-buku catatan tersebut, lalu berterbanganlah buku catatan tersebut dan ia akan terbang tepat melekat pada leher setiap pemiliknya, lalu diambil oleh para malaikat dan diserahkan kepada pemiliknya. Fayu'ta ba'duhumul kitab yaminih wa ba'duhum bishimalih. Sebagian manusia ada yang menerima dengan tangan kanan dan sebagian dengan tangan kiri. A'utiya kita biyamini am bishimali. Pada waktu itu, adakah saya termasuk orang yang dapat menerima dengan tangan kanan ataupun justru dengan tangan kiri? Faqala, maka dijawab oleh Syekh Hasan al-Basri, hadza aidan ghaibun. Pertanyaan yang ketiga ini juga sama, yaitu perkara yang gaib, tiada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Baiklah, kata Rabi'ah al-Adawiyah. Sekarang pertanyaan yang keempat, yaitu yang terakhir. Idza nudiya fil qiyamah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir akunu min ahli jannah aw min ahli nar. Apabila sudah diseru nanti di padang mahsyar di hari kiamat, yaitu masing-masing manusia sudah divonis, ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Adakah saya termasuk orang yang diperintahkan untuk masuk ke dalam surga, atau justru sebaliknya termasuk kalangan orang yang diperintahkan masuk ke dalam neraka? Lalu pertanyaan yang keempat ini dijawab oleh Syekh Hasan al-Basri, hadza ghaibun aidan. Pertanyaan yang keempat ini juga sama, yaitu perkara yang gaib, tiada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Lalu seterusnya Rabi'ah al-Adawiyah berkata, amman lahu hammu hadil arba'ah yahtaju ila zaujin aw yatafarrahu ila ikhtiyari zaujin.
Wahai tuan-tuan sekalian, adakah orang yang dalam hatinya sibuk memikirkan 4 perkara itu tadi? Kira-kira ada terdetik dalam hatinya untuk menikah lagi, ataupun keinginan untuk memilih calon suaminya lagi? Saudaraku, dengan jawaban ringkas dan padat dari Rabi'ah Al-Adawiyah ini, maka pahamlah Syekh Hasan Al-Basri dengan rombongannya bahwa ternyata Rabi'ah Al-Adawiyah walaupun sudah diberi pilihan untuk memilih dari pembesar ulama-ulama tabi'in, beliau belum bersedia atau tidak bersedia lagi untuk menikah karena ada 4 perkara yang sangat difikirkan, yang sangat merisaukannya. Saudaraku, 4 perkara itu sepatutnya kita yang patut lebih merisaukannya, sebab masing-masing kita pasti akan mengalami perkara tersebut. Yaitu yang pertama, saat Allah memanggil kita, saat Israel mencabut nyawa kita, adakah kita mati dalam keadaan Islam ataupun dalam keadaan kafir? Perkara yang sangat menakutkan. Justru itu perbanyak sering-sering kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Yang kedua, selepas kita dikebumikan, kemudian datang malaikat mungkar dan nakir. Walaupun pertanyaan itu sudah lama dibocorkan, adakah kita termasuk orang yang mampu menjawab ataupun tidak? Sebab yang akan menjawab pada waktu itu adalah keimanan kita. Sejauh mana keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibimbing, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan untuk dapat menjawab persoalan malaikat mungkar dan nakir tersebut. Dan yang ketiga, setelah kita dihimpunkan di padang mahsyar bertahun-tahun lamanya, berpuluh tahun lamanya, yang akhirnya akan tiba giliran untuk para penghuni padang mahsyar akan menerima buku catatan masing-masing. Pada waktu itu buku catatan akan diterbangkan dari bawah arsy oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan melekat di leher masing-masing kita, lalu diambil oleh para malaikat untuk diserahkan pada kita. Adakah pada waktu itu kita dapat menerima dengan tangan kanan kita yang menandakan bahwa itu ahli syurga, atau justru naudzubillah kita akan mengambil dengan tangan kiri kita dan tangan kanan tidak berfungsi? Hanya tangan kiri yang dapat bergerak untuk mendapatkan buku catatan itu dari malaikat. Yang itu berarti menunjukkan kita sebagai ahli neraka, na'udzubillahi min dzalik. Dan yang keempat, saudaraku, apabila sudah diseru, sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fariqun fil jannah, satu golongan akan dimasukkan ke dalam syurga, wa fariqun fis sa'ir, dan golongan yang lain akan dimasukkan ke neraka. Adakah kita termasuk orang yang akan digiring, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun justru sebaliknya akan digiring ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mendapatkan rahmat dari Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan apa yang dirisaukan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah juga menjadi kerisauan kita semuanya, dan seterusnya kita akan terus meningkatkan amal ibadah kita, akan terus membuat persiapan untuk menghadapi kematian ini, dan akhirnya Allah catat kita termasuk orang-orang al-muttaqin yang mendapat bagian surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang tersayang kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.